warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Masya Allah ya. Semangat sekali pagi hari ini. Sudah masak? Apa habis ini mau gojek? Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Senang sekali saya pagi hari ini ya bisa bertemu lagi dengan ibu-ibu semuanya setelah Ramadan ya. Setelah Ramadan udah berapa kali kajian ya. Hari ini kita akan membahas materi bagaimana kita beristiqomah ibadah pasca Ramadan. Ya, setelah kemarin 1 bulan kita beribadah, 1 bulan mungkin juga kita bertaubat kepada Allah ya. Siapa kemarin yang 30 hari salat taubat? Ya, kalau masih ada 30 hari lagi. 20 kali salat taubat. 10 kali salat taubat. 10 nyampe 10. 5 kali. Sekali. Yang kemarin lupa salat taubat. Coba. Kemarin lupa salat taubat. Ya. Tidak apa-apa ya. Berarti Allah masih memberikan kesempatan. Nah sekarang berangkat, kemarin aku Ramadan kok enggak salat taubat. Yang kemarin Ramadan 5 kali khatam. 3 kali pun ada yang 3 kali khatam. 2 kali, Masya Allah 2 kali. 1 kali. Yang belum sempat khatam. Kemarin puasa nggak sih sebenarnya? Terus kemarin Ramadan ngapain? Awal-awal sibuk masak gitu ya. Makanya para ulama itu bilang tuh begini, ibu-ibu kalau bulan Ramadan tuh nggak usah masak. Sampai bilang begitu, nggak usah masak. Artinya saking kita itu masak itu ngabisin waktu. Ya, jadi udah nggak usah masak, udah gojek aja, ini aja. Kalau kita enggak kan pagi sholat subuh tuh udah lama gitu kan, mikir aduh hari ini masak apa ya, hari pertama pokoknya minggu awal tuh pesta ya pagi-pagi udah mikirin, terus ke pasarnya, ke supermarket gitu kan, dari jam 10 sampai 11-12 ya kan, itu baru belanja doang, baru belanja. Nanti pulang sampai di rumah baru ngelamun lagi, mikirin lagi, lihat dulu YouTube ya apa yang mau dimasak, jam 3 jam 4 masak apa lagi, nggak ngapa-ngapain, makanya nggak hatam. Ya karena masak itu tadi. Lah nanti nggak boleh ya masak, boleh dong. Melayani suami silakan, kita mau memberikan yang terbaik silakan. Tetapi artinya sebagian besar masak itu kadang-kadang menghabiskan waktu. Tapi kalau ibu-ibu yang saya tetap masak, tapi saya tetap melakukan aktivitas yang lain, ibadah boleh. Saya nggak ngabisin waktu kok masak, saya nggak pakai mikir gitu kan, langsung abang-abang turun saya coba apa yang ada, pokoknya masak boleh. Tapi sebagian itu yang ngabisin waktu dari pagi sampai buka puasa, dia menghabiskan waktu untuk masak. Sehingga tadi nggak sempat mikirin ibadah, nggak sempat dari hatam Al-Quran gitu ya. Kalau saya boleh, walaupun ini materi Ramadannya ya, kita nanti akan membahas istiqomahnya. Mungkin ibu-ibu sudah kajian di Ramadan kemarin mungkin juga udah disentil ya, diingatkan sama mungkin materi yang sebelumnya, bahwa bulan Ramadan itu bulan yang penuh barokah ya, bahwa bulan Ramadan itu pintu surga itu dibuka. Bayangkan ke pintu surga dibuka. Jangankan pintu surga ya ibu, kita mau ke mall, terus kita baru sampai depan pintu mall itu loh bu ya, masih depan parkir, baru depan pintu mall, terus pintunya terbuka, itu kan ada AC bu, yes, gitu dingin gak sih? Nah tuh kayak itu. Ini pas lagi muter, pas kena saya itu enak banget kan, gitu. Ya begitu. Itu aja baru kipas, baru pintu mall. Bayangkan yang dibuka 1 bulan itu pintu surga, seberapa dinginnya.
Jadi memang harusnya bulan Ramadan itu sudahlah pintu surga dibuka, ya. Suasananya itu kondusif untuk kita itu beribadah, kondusif untuk ngaji, untuk khatam Quran gitu ya. Kalau yang sebelumnya kita kok nggak ngaji tiap malam gitu, terus waktu Ramadan ngaji, anak kita nggak curiga, kan? Bunda kok tiba-tiba mau rajin ngaji? Enggak, karena ini tahunnya bulan Ramadan, ya. Terus orang-orang yang biasanya dia bermaksiat itu cuti bulan Ramadan, ya kita doakan mereka nggak cuti resign, ya. Jadi kalau yang selama ini misalnya dia tidak menutup aurat tuh, para artis-artis, selebriti semuanya kan masya Allah tabarakallah, sorry lah semua itu nutup aurat. Ketika ditanya udah hijrah ya, udah nutup aurat, oh enggak kan bulan puasa, gitu ya. Artinya mereka cuti, ya. Tempat-tempat hiburan ditutup, walaupun kita nggak tahu apakah aktivitas di dalamnya masih ada. Artinya ditutup, cuti semua. Maka kita itu sebenarnya kondusif satu bulan itu melakukan ibadah. Nah sekarang kita pikirkan, kalau satu bulan kemarin aja kita nggak memaksakan diri untuk ibadah, nggak memaksakan diri khatam Quran, nggak memaksakan diri setiap malam sholat taubat, bagaimana setelahnya mau istiqomah? Jadi PR besar. Nah tapi kalau kemarin kita istiqomah, ya kita memaksakan diri, memaksimalkan, maka insya Allah sisa-sisanya ada. Ya, jadi untuk istiqomah paskanya, kalau bulan puasa, kalau pasca Ramadan itu kan istiqomahnya. Kalau orang-orang yang beribadah umroh, haji, ya kita lihat, dilihat paskanya itu apa? Mabrurnya, gitu ya. Kalau orang haji, berangkat haji, orang umroh, berangkat umroh, dilihat mabrur tidak mabrurnya dari mana? Bukan ketika dia ibadahnya, tapi sekembalinya dari sana. Setelah Ramadan kita lihat bahwa Ramadan ini memberikan asar keberpengaruhan buat kita. Kita lihat apa? Setelah Ramadannya, gitu. Kalau Ramadannya saja kita kemarin Ramadan apa aja masih begitu aja, ya apa yang mau kita lihat, gitu. Ya, jadi silakan itu jadi diagnosa, itu pun juga buat saya sendiri. Ada satu kisah ya, sahabatnya Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada dua orang laki-laki, katanya, dan ada dua orang laki-laki. Ada si A ini dia ahli maksiat, sepanjang hidupnya berbuat maksiat. Si B sebaliknya, solih, pokoknya kerjanya ibadah aja, amalan gitu ya yang dia lakukan. Lalu sahabatnya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dari dua orang ini mana ya Rasulullah yang paling cepat masuk surga? Ya, para sahabat ini penasaran. Lalu Rasulullah mengatakan apa? Yang paling cepat masuk surga adalah yang A. Loh, kok yang A? Jangan salah jawab ya Rasulullah. Kok yang ahli maksiat yang duluan masuk surga? Kenapa demikian? Bukankah dia pelaku maksiat? Kenapa bukan yang soleh duluan yang masuk surga? Lalu apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Tidakkah engkau tahu bahwa laki-laki A, ahli maksiat ini meninggal 1 tahun lebih lama daripada si yang soleh ini? Oh iya. Dan tidakkah engkau tahu bahwa si A ini ya sempat merasakan Ramadan 1 tahun setelahnya? Jadi dia meninggal 1 tahun setelah yang soleh, dan dia sempat bertemu dengan bulan suci Ramadan. Oh iya, maka itulah yang membawa dia duluan masuk surga. Bayangkan, ahli maksiat sepanjang hidupnya berbuat maksiat, ketemu dengan 1 kali Ramadan, itu bisa menutupi semua dosa sepanjang hidupnya, dan dia bisa duluan masuk surga. Tapi tenang aja Bu, yang kemarin gak khatam Quran masih ada kesempatan. Ya, kalau ketemu Ramadan tahun depan masih ada kesempatan untuk kita akselerasi pahala. Karena apa? Ternyata bulan Ramadan itu ya, semua pahala kan kita tahu berlimpah ya. Kadang-kadang ya, kita itu memang harus belajar bagi ibu-ibu tuh harus detail gitu. Kalau dibilang ibu-ibu Ramadan tuh bulan penuh berkah, tuh gak tergambarkan gitu ya. Gak tergambarkan. Kalau dibilang ibu-ibu puasa itu pahalanya banyak, bulan Ramadan tuh pahalanya banyak, kalau ini nanti berdosa, kita tuh gak tergambar gitu. Harus semua tuh digambarkan dengan detail. Bagaimana sisa neraka digambarkan dengan detail. Bagaimana orang yang punya dosa yang paling ringan aja, seperti dia pakai sendal, ketika dia pakai sendal itu tuh berakar sendalnya itu sampai ke ubun-ubun. Itu baru takut ibu-ibu. Takut gitu ya. Kalau cuma dibilang ibu itu dosa tuh kayak kalimat yang udah biasa gitu loh. Kayak udah, jangan dosa, kita bilang itu boikot, pada sulit boikot. Ya, gitu. Kalau ngomongin pahala juga begitu, tapi kalau digambarkan pahala 1 bulan
kita ngelakuin puasa ya, kalau di bulan suci Ramadan itu ya Bu ya, kalau kita melakukan yang sunnah maka pahalanya seperti wajib. Kita melakukan ibadah sunnah, kita seperti mendapatkan ibadah wajib. Kita melakukan ibadah wajib seperti 70 kali melakukan ibadah wajib. Sekarang kita hitung-hitung ya. Ketika bulan suci Ramadan kemarin, kita pasti sholat wajib kan Ibu, ya Bu ya. Satu hari sholat wajib 5 kali ya, 5 kali. Tadi kan satu sholat wajib seperti 70 kali. Berarti 5 kali 70 berapa tuh Bu? Berapa Bu? 350. Berarti satu hari kita sholat wajib seperti 350 kali. Dikali 30 Bu, berapa Bu? Berapa Bu? Kali satu Bu? 1050. Nah, seperti berarti kita sholat wajib aja loh. Baru sholat wajib aja gitu ya. Seperti 1050 kali sholat wajib. Kalau dibagi 1050 itu berarti kayak berapa tahun itu? Bagi berapa tuh? 12. Berapa Bu? 3 tahun? Hah? 1050. Hitung ah. 1050. Kok salah sih? Dibagi berapa? 12 ya? 12 tahun loh Bu. Iya nggak sih? Hari. Oh iya betul. Dibagi 360. 2,9 ya. 3 tahun ya. Hampir 3 tahun. 3 tahun kan lumayan Bu. Itu baru sholat loh. Jadi seperti kita sholat 3 tahun. Kita kan nggak tahu loh Bu, umur kita bakal 3 tahun nggak gitu ya. Nah itu sholat, baru sholat. Terus puasa. Puasa dihitung juga, itu kan yang wajib. Yang wajib kita puasa 30 hari, seperti puasa tadi berapa? 30 kali 70 gitu ya, berarti seperti puasa 210 ya. Nah gitu, itu puasa. Terus misalnya apa lagi? Kita melakukan bacaan Quran. Bacaan Quran itu Bu ya, kalau kita di bulan yang biasa saja ya, itu satu huruf satu kebaikan. Berarti kalau kayak Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, itu berapa huruf? 3 huruf. Berarti kita dapat 3 pahala kebaikan. Kalau itu di bulan biasa, ya. Kalau itu di bulan Ramadan, Bu, satu huruf 100. Kan yang rugi lah ya, kapan kemarin? Satu huruf tuh 100. Makanya saya itu sampai sama anak saya itu cepat-cepatan. Ayo, buru-buru gitu ya. Karena rugi, kapan lagi dapat kesempatan ini kapan lagi? Karena ketika kita bacanya di bulan biasa, ya, itu cuma satu pahala kebaikan. Dapat satu pahala kebaikan itu sulit loh Bu, sulit. Satu pahala kebaikan itu belum tentu ini duduk di majelis ilmu ya gitu ya. Kita dapat satu pahala kebaikan belum tentu. Siapa tahu nanti siapa tahu ada yang datang niatnya nggak lulus, jadi dapat pahala kebaikan. Jadi dapat satu pahala kebaikan itu sulit. Jadi dengan kita coba baca Al-Quran ya, dengan mengharapkan takwa kepada Allah ya, terus kita baca alif lam mim seperti dapat 300 pahala kebaikan. Saya gambarkan lagi ya, dapat satu pahala kebaikan itu. Seorang ibu ya menyusui anaknya. Menyusui anaknya kan kalau kita pertama kali menyusui itu kan ada yang kan sakit ya Bu ya gitu. Menyusui anaknya, satu tetes air susu itu seperti satu pahala kebaikan kalau kita ikhlas. Lalu seorang ibu ya, dia mandikan anaknya ya, terus nyisirin rambut anaknya. Ini yang dimaksud anak balita ya, karena anak besar kan dia nyisir sendiri, nggak perlu dimandiin. Artinya apa? Mandiin sama nyisir itu kan sulit ya Bu, kalau anaknya balita. Ya nggak Bu? Kayak jihad nggak? Saya tuh masih punya anak 3 tahun setengah, mandiin dia, nyebokin dia tuh, masya Allah, tabarakallah ya kan, ngos-ngosan. Mandi langsung ke sana, dia manjat dulu itu Bu pakai baju, itu kan bikin emosi Bu. Iya kan, apalagi kalau bulan-bulan agak belakang ya kan, udah duit jatah udah habis, bikin emosi nggak? Pagi-pagi mau udah keluar tarik, ya kan? Kalau kita nggak itu saya dapat pahala kebaikan. Nah itu saya gambarkan seorang ibu yang nyusuin anaknya yang baru pertama kali nyusu kan sakit, atau seorang ibu dia yang gantiin baju anaknya tapi anaknya lari-lari. Itu ketika seorang ibu melakukan itu, dia dapat pahala satu kebaikan. Jadi sama seperti kita baca Quran satu ayat, satu huruf satu kebaikan. Dan bulan
suci Ramadan itu kita melakukan itu satu huruf alif aja kita baca. Maksudnya alif doang sih, alif lam mim 3 itu 300 pahala kebaikan. Maka wajar kalau yang tadi saya ceritakan ya, yang seorang sahabat mengatakan seorang ahli maksiat ketika dia bertemu dengan bulan suci Ramadan, dia bertobat setiap malam, dia tobat dan nasuha. Dia sholat, artinya apa? Dosa-dosa yang dia lakukan 11 bulan sebelumnya, sebelum-sebelumnya lagi itu Allah ampuni. Lalu dia tambah pahalanya dengan apa? Dia melakukan amalan-amalan. Sholat wajibnya, belum sholat sunahnya loh, baru wajibnya aja itu tadi 5 kali udah seperti 3 tahun. Sunahnya, rawatibnya, tarawihnya, witirnya gitu. Terus sedekahnya kita 1 kali sedekah seperti berapa kali sedekah. Maka wajar ketika kita melakukan bulan suci Ramadan itu segala amalan-amalan, maka segala amalan itu bisa menutupi dosa-dosa kita. Bukan menutupi gitu ya, artinya apa? Pahalanya lebih banyak. Sehingga apa? Bisa masuk surga duluan ketimbang bahkan orang-orang yang soleh yang dia tidak bertobat. Maka kalau kita paham kayak gitu ya Bu ya, rugi banget kayaknya ketika kita tuh lepas ya Ramadan itu nggak ada kesempatan lagi nih gitu akselerasi. Bukankah kita kalau kita ramai-ramai mau berangkat umroh, apa sih tujuan umroh itu? Bukan buat selfie kan, bukan buat foto-foto kan gitu. Karena kita tahu ibadah di sana. Aduh saya pengen sholat terus di sana di Masjidil Haram itu seperti 1 kali sholat seperti 10.000 kali. Kapan? Saya udah tua gitu kan itu ya mikir. Oh saya kan udah tua. Kapan lagi saya dapat ibadah, dapat pahala 10.000 1 kali sholat? Makanya kita berlomba-lomba ke sana gitu loh. Ya orang mau berangkat haji setelah ini masih maju, berlomba-lomba di sana gitu. Ketika orang umroh bulan Ramadan pahalanya seperti haji, apa? Kita kan mencari pahala itu. Tapi kita nggak sadar ketika bulan suci Ramadan kita nggak perlu kemana-mana, di rumah saja, nggak butuh biaya, tapi pahala itu tuh berlipat-lipat. Sementara kita nonton drama Korea, tidur-tidur, lege-lege, sokrol-sokrol cuma mikirin menu buka puasa ngabisin waktu. Maka apa? Rugi dong. Ya, maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya semoga amalan-amalan kemarin yang sedikit diterima oleh Allah SWT. Jadi ada para sahabat ya para sahabat itu mereka itu berdoa setelah bulan suci Ramadan itu sampai 6 bulan. Apa yang mereka doakan? Doa agar kemarin amalan-amalan yang kemarin bulan suci Ramadan itu diterima gitu. Ini hari ini doa, ya Allah semoga kemarin ya Allah terimalah puasaku, terimalah apa yang kita kemarin lakukan, amalan-amalan bulan Ramadanku ya Allah, terimalah sedekahku, terimalah sholat tarawihku, terimalah sholat malamku, sholat witirku. Doa sampai kapan? 6 bulan, setengah tahun. Sahabat loh, sahabat aja begitu loh. Nah kita keluarganya Rasulullah enggak, sahabatnya enggak, tabiin enggak, ulama ya belum ya kan, nah kayak gitu ya enggak berdoa gitu. Jadi kepedean. Jadi sekarang bagaimana caranya kita ya, kemarin kita sudah pahami, silahkan kita diagnosa sendiri. Oh ternyata ibadah saya baru segitu, kita berdoa kepada Allah, ya Allah pertemuanlah lagi kami kembali bulan suci Ramadan tahun depan, sehingga tahun depan itu kita bisa maksimal beribadah, bisa menutupi semua dosa-dosa kita dan kita bisa masuk surga. Nah, sekarang yang kita bahas adalah bagaimana cara istiqomah, mempertahankan keistiqomahan kan pasca bulan suci Ramadan. Saya bawa referensi, saya bawa kitab Riyadhus Shalihin ya, membahas tentang bab istiqomah ini. Ini ada di bab ke berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ke bab 9. Kalau ibu-ibu punya kitab Riyadhus Shalihin ya, kitab Imam Nawawi, ini ada di kitab Imam Nawawi. Nah, istiqomah ya, istiqomah itu artinya apa? Teguh pendirian. Teguh pendirian. Dalil-dalilnya kalau kita lihat di dalam surah ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tetapkanlah sebagaimana diperintahkan kepadamu. Tetaplah. Nah, tetaplah itu artinya apa ya? Tetaplah itu artinya istiqomah. Jadi kalau kemarin kita melakukan ibadah, nah tetap dilakukan, itu istiqomah, rutin gitu. Ibadah yang paling baik itu adalah ibadah yang istiqomah, yang dilakukan terus-menerus walaupun sedikit. Tapi konsepnya jangan gitu ya, jadinya baiklah nggak apa-apa, aku sedikit kan yang
bisa nanya rutin ya kenapa sedikit. Tapi kalau misalnya tidak mampu gitu, sampai ada seorang ketika Rasulullah melihat seorang perempuan dia mau ibadah, ya dia sampai ngasih tali. Ya, terus kalau misalnya dia ngantuk tuh ketarik sama talinya saking dia memaksakan ibadah. Terus kata Rasulullah, ya jangan begitu, jangan memaksakan ibadah. Jadi semampu kita, ya tapi rutin, tapi istiqomah gitu. Mampu misalnya sedekahnya berapa? Kalau memang semampunya misalnya 1.000 rupiah, memang mampunya begitu, tapi bisa rutin setiap hari, aku akan rutin setiap hari. Terus misalnya apa? Kita bisa cuma sholat malamnya cuma 2 rakaat, bisanya. Soal ibu udah capek, kadang-kadang bakar patung banget, kayaknya udah males gitu ya. Dia sudah rutin 2 rakaat saja 1 witir. Ya, sholat isya terus 2 rakaat 1 witir, udah gitu. Tapi rutin. Jangan tiba-tiba 12 rakaat gitu ya, biasa yang enggak gitu lah. Mau banyak, mau apa pokoknya aku ini sampai ngantuk sampai itu kasih lidi gitu ya biar buka mata terus gitu. Tapi cuma sekali gitu ya. Jadi sedikit nggak apa-apa tapi istiqomah. Nah sekarang silakan kita list apa-apa saja ibadah yang pengen, yang mampu sebenarnya kita istiqomahkan, dicatat. Jadi kalau kita nggak catat tuh kadang-kadang memang nggak punya tujuan jadinya. Oh ya Allah, saya pengen memperbaiki diri, saya pengen sebenarnya bisa kok saya itu sedekah tiap hari itu, cuman kadang lupa, kadang apa gitu ya. Ya udah dicatat. Subuh hari 5.000 rupiah misalnya, ambil dulu uang sayurnya izin sama suami. Kamu misalnya kasih berapa 50.000 misalnya sehari. Ya udah ya setiap hari aku ambil 5.000 untuk sedekah. Ya, untuk sedekah. Nah pagi udah langsung masukin. Kita terserah mau bagi di mana. Terus sholatnya, ibadahnya, puasanya. Ya kemarin nggak biasa puasa, dicatat puasanya, Senin Kamisnya, gitu ya. Ataupun puasa Daud dan segala macam. Jadi dibuat to-do list gitu. Dan apa? Teguhkanlah, tetapkan, istiqomahkan dia di jalan Allah. Lalu dalil yang lain ya dalam Quran surat Fussilat 30-31 Allah SWT berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, serta bergembira. Maka artinya apa? Orang-orang yang istiqomah itu orang-orang yang teguh pendirian. Ya. Dikabarkan apa? Allah menjanjikan surga. Bergembiralah kalian. Istiqomah itu berat ya? Berat kan tuh berat. Istiqomah mau baik aja berat. Pas mau baik datang teman ada tiba. Pokoknya aku gak mau keluar, pokoknya aku gak mau berangkat arisan ke sana deh. Lah orang arisannya datang ke rumah. Bu mau mampir ke rumah gitu sekalian lewat kayak udah tadi itu sudah. Pokoknya aku gak mau lah sama orang-orang situ ya. Pokoknya aku tuh pengen di rumah aja. Aku kalau keluar tuh mesti aku tuh ikutan gibah. Orangnya yang datang. Gitu. Nah maka apa? Istiqomah itu berat. Yang mudah istirahat ya. Istirahat lama-lama juga tidur juga pegel. Jadi nggak ada yang mudah gitu. Nah, maka kita senantiasa kita meminta kepada Allah, kita berdoa kepada Allah ya. Salah satunya doa yang paling mudah apa Bu? Yang sering dibaca oleh Rasulullah agar kita tidak dibolak-balikan hatinya. Ya, doa yang paling mudah ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Minta terus itu setiap hari minta. Ya Allah yang Engkau maha pembolak-balik hati, ya Allah jangan Engkau bolak-balikan hati kami, tetapkanlah kami pada keimanan. Minta itu terus. Kadang-kadang orang kita terlalu kepedean gitu. Banyak orang yang hidupnya ya, ada seorang syekh bahkan ya, orang soleh ya di Saudi sana. Ya dia seorang guru dan dia itu nulis bahkan sampai tulisan syair-syairnya itu dipuji sama orang banyak. Meninggalnya suul khotimah, murtad gitu, keluar sampai dikatakan keluar dari dalam Islam. Maka kita doa sama Allah gitu, ya Allah tetapkanlah hati kami dalam keistiqomahan, tetapkanlah hati kami dalam iman gitu. Ya Allah mudahkanlah kami setiap hari kami bisa menuntut ilmu. Ya Allah mudahkan kami istiqomah bisa sholat, nambah sholat malam 2 rakaat. Ya Allah mudahkanlah kami untuk bertobat setiap hari karena dosa-dosa yang kita lakukan sungguh sangat banyak. Maka itulah yang kita minta. Kadang-kadang kita tuh gak pernah berdoa. Doa itu kan sampai-sampai dikatakan doa itu ya, doa orang-orang yang soleh yang takut itu mengetuk pintu langit. Artinya kalau kita doa terus, itu pasti Allah kabulkan.
Ibaratnya orang ya, kalau mau bertamu ke rumah kita, ngetuk yang pertama, tok, kita diemin aja. Dia ngetuk terus, lama-lama kita bukain enggak? Walaupun kita sebel sama dia. Misalnya aku tetangga kita sebel sebenarnya sama dia, males gitu. Ngetuk yang paling ngetok kita diam aja ya. Ya kita gini lah dari korden. Terus ketok lagi. Dia ngetuk terus misalnya, lama-lama itu bukan. Kita doa. Kita doa sama Allah, ya Allah memang saya itu lahir maksiat ya Allah, dulu tuh saya tuh kerjanya begini, saya tuh jahiliyah ya Allah, gitu kan, mudahkanlah saya ya Allah, lembutkan hati saya, terus doa. Ya Allah kemarin bulan puasa nggak sempet ya Allah, gitu kan, terimalah amalan saya sendiri. Doa itu mengetuk pintu langit dan insya Allah ijabah. Ya dalam surah Al-Ahqaf ayat 13-14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, ya orang-orang yang bertakwa artinya. Lalu apa? Mereka istiqomah. Jadi takwa dulu, lalu istiqomah. Ya, yang kita biasa kita melakukan ibadah, lalu istiqomah. Apa janjinya? Kemudian mereka istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka. Dan mereka tidak pula dibiarkan berduka cita. Jadi orang yang istiqomah Bu, nggak punya rasa khawatir. Apa artinya sih kalian? Nggak sedih, nggak merasakan sedih. Ya kemarin ya, 2 hari kemarin yang ada yang bunuh diri di bawah flyover Jombor ya Bu, itu meninggal nggak? Oh, jadi pendiri. Apa? Baru niat bunuh diri ya gitu ya. Patah-patah tuh pasti ya. Nah gitu. Orang-orang kan banyak Bu. Orang-orang hartanya berlimpah, tapi hidupnya nggak tenang. Rasanya tuh kayak hampa gitu. Banyak kan orang punya duit banyak gitu, punya masalah sedikit aja rasanya sedih sampai mau bunuh diri. Beberapa waktu yang lalu itu juga saya lihat tuh ada orang yang dimutilasi terus dimasukin dalam koper itu. Ya kayak gitu. Jadi orang-orang apa? Orang-orang yang merasa berduka cita, orang-orang yang hidupnya tuh penuh rasa khawatir, orang-orang yang hidupnya itu rasanya putus asa gitu ya Bu, ya kan kita banyak masalah hidup ya, karena memang hidup itu isi ujian gitu. Allah janji apa? Kalau kamu istiqomah, maka aku tidak akan menitipkan rasa khawatir di hati kalian. Jadi nggak ada rasa khawatir di hati kita, nggak ada rasa sedih di hati kita. Ya belum aja gitu. Banyak kan? Mungkin kita pernah ngerasain masalah itu besar, tapi rasanya ketika kita ibadah kita lagi bagus, rasanya tuh kayak jalanin aja gitu. Ayo udah serahkan sama Allah aja gitu. Ibu-ibu biasanya kalau masalah anak gitu kan, nah ibunya kan ikut juga tuh stres gitu. Tapi ketika kita ibadahnya kita perkuat, maka kita ya udahlah nak gitu. Sabar aja, Allah pasti kasih yang terbaik. Tapi kalau orang yang nggak istiqomah, ketika dia punya masalah nggak bisa dia begitu, maka apa mulai tuh di pikirannya dia itu, aku mending kita santet aja dia, mending kita bunuh diri aja, atau apa? Karena banyak kasus belakangan. Nah tapi Allah sudah janjikan di dalam Al-Quran, apabila kalian bertakwa, lalu kalian istiqomah, kalian ibadah kalian istiqomahkan, ibadah yang kecil tapi istiqomah rutin. Maka kalau tujuan kalian takwa, aku tidak akan membiarkan kalian tuh punya rasa duka cita. Aku tidak akan biarkan kalian sedih gitu. Aku tidak akan biarkan kalian berduka cita. Bukankah itu yang kita cari dalam kehidupan? Arti apa? Nggak sedih, nggak khawatir, nggak duka cita itu artinya apa Bu? Bahagia. Selama ini kan itu doa kita. Aku pengen bahagia, ya kan? Aku tuh udah nikah sama kamu 30 tahun tuh, aku tuh pengen bahagia. Ya kan? Ya kan? Tujuan kita kan bahagia, pengen hidup bahagia, ya kan? Bahagia dunia akhirat, begitu doa kita tiap malam. Tapi kita tuh sebenarnya nggak ngerti esensi bahagia itu apa. Makanya kadang-kadang ada orang yang memahami bahwa bahagia itu banyak duit, ya kan? Banyak duit ketika harta berlimpah. Aku juga tetangga aku udah beli mobil baru. Ngomong sama suamiku, ya aku tuh pengen juga bahagia. Nanti ya kan begitu ganti mobil, berarti bahagia menurut dia itu ketika mobil baru. Orang-orang berangkat jalan-jalan luar negeri, foto-foto selfie, aku pengen begitu, aku pengen bahagia gitu. Ketika sudah merasakan itu, kok masih rasa hatinya hampa? Berarti salah. Makna bahagia itu yang dikatakan apa? Makna bahagia itu ada dalilnya. Bahagia itu apa tadi? Ketika kamu takwa dan kamu istiqomah, maka Allah akan berikan rasa bahagia itu. Allah akan berikan ketenangan. Enggak jalan-jalan ke luar negeri, enggak mobil mewah gitu ya, enggak suaminya romantis. Gimana lagunya?
Suaminya nggak harus romantis kayak suami orang di Insta story orang gitu. Tapi kita tenang, bahagia, itulah yang kita cari. Maka dalilnya apa? Istiqomah, takwa kepada Allah akan berikan. Jadi bukan harta yang dikejar ibu kalau mau bahagia, tapi apa? Takwa dan istiqomah. Maka kita punya PR. Oh berarti bagaimana aku biar istiqomah? Belajar. Karena apa? Kita kan mau istiqomah dalam ketakwaan, kita harus tahu apa saja perintahnya Allah. Katanya kan mau takwa, ya kan gitu, mau takwa. Nah sementara kita nggak tahu cara takwa itu kayak gimana, rumusnya apa saja yang harus kita jalankan. Kita nggak tahu perintahnya Allah apa. Kalau ditanya apa, ya sholat, begitu aja cuma, ya sholat, ya puasa, nggak tahu yang lainnya perintahnya. Di dalam kehidupan sehari-hari apa perintahnya seorang perempuan nggak ngerti, taunya cuma sholat, cuma puasa. Ya berislam ini bukan ibadah makhluk saja ya, bukan ibadah ritual keseharian yang puasa, bukan itu saja. Menjalankan perintahnya Allah banyak banget perintahnya Allah. Kalau kita mau ringkas aja ya ibu ya, kalau mau cari perintahnya Allah itu, ya kalau perempuan akan ada hablum minallah, antara ada hablum nafsi ya, hablum minannas. Nah itu saja harus kita jabarkan kepada Allah apa saja. Kita menutup aurat dengan sempurna, itu bentuk apa taat kita kepada Allah. Itu aja kita cek. Dan menutup dengan sempurna belum? Ya, terus ibadah makhluknya, sholatnya. Jangan-jangan memang kita sholat, tapi sholatnya tertinggal. Tapi sholatnya enggak tumanina, jangan-jangan itu. Ya. Lalu kemarin juga misalnya puasanya, silakan kita cek. Lalu hablum minafsi itu ya kita dengan diri kita sendiri, hubungan kita pada diri kita sendiri. Silakan kita cek, kita diagnosa. Hubungan diri sendiri itu terkait dengan makanan, minuman. Ya, apa saja yang masuk ke diri kita, termasuk kita berpakaian. Makanan, sudahkah makanan yang masuk ke tubuh kita halal? Ya halal lah, maksud aku makan babi misalnya. Iya, saya nggak bilang babi, tapi halal yang lain. Sudahkah kita cek dapat dari mana uangnya? Sudahkah kita cek suami kita kerja di mana? Jangan-jangan iya makanannya halal ya, makanannya misalnya ayam gitu nggak ada mengandung yang haram gitu ya, tapi misalnya uangnya, dan kita nggak peduli suami kita mencari uangnya dari mana, ternyata makanan yang kita makan dari uang yang haram. Maka kita cek apakah makanan yang kita masukkan ke tubuh kita, ke tubuh kita toyib ya. Makanan itu kan dua, halal dan toyib. Mungkin halal, mungkin tidak toyib. Apa nggak sehat gitu loh, makannya nggak sehat. Boleh makan Indomie boleh, tapi yang sering-sering, kalau sering-sering jadi nggak toyib gitu ya. Makan yang pedes banget ya, kalau kita suka lihat mukbang itu makan sampai cabenya 1000, makan 100 kali ya. Toyib nggak bisa di perut, tapi nggak toyib. Padahal halal, cabenya halal gitu ya, tapi nggak toyib. Maka dicek makanan anak kita. Jangan sering kasih anak kita micin. Halal kok, ada tulisannya halal Indonesia gitu ya. Yang makanan Korea, tapi nggak toyib gitu. Itu maka kita cek. Tadi ya makanan. Terus apa lagi? Pakaian. Ya pakaian tadi kita lihat makanan, pakaian yang kita cek. Lalu hubungan kita ke orang lain, muamalah, ya itu dicek. Kalau misalnya ibu-ibu berbisnis juga kita harus belajar bagaimana kita berbisnis. Ya hubungan kita dengan orang lain. Lalu bagaimana misalnya ada hutang piutang, ya ada yang masih punya hutang tuh. Masih ya, yang hutang ke tukang warung ya, yang beli belanja 25.000 bayar 25.000-nya besok terus tahun berapa kurang 5.000. Nah itu silakan dicek, selesaikan hubungan kita ya dengan muamalah kepada orang lain, termasuk ya, makanya saya bilang suruh taubat itu ya, termasuk kalau masih ada sengketa dengan sesama manusia diselesaikan, karena orang-orang yang bersengketa itu nanti di yaumul hisab dia akan saling mencari. Kalau misalnya pernah gibahin tetangga, ya gibahin teman, kita malu yang kita nggak selesaikan nih sekarang gitu. Lalu nanti mereka di yaumul hisab ketika hari pertimbangan, udah ditimbang pahala kita sekian, ya dosa kita sekian, waduh kita kira udah bebas nih melenggang gitu, misalnya pahalanya lebih banyak, udah naik, yes aku masuk surga, gitu. Pas mau masuk surga, ternyata ada yang berbaris panjang. Siapa yang berbaris panjang? Orang-orang yang bersengketa dan belum selesai selama di dunia. Nggak jadi masuk surga. Orang-orang yang bersengketa itu nanti akan meminta kepada Allah pertanggungjawabannya. Biasanya dikatakan ya, barisan yang terdepan adalah orang yang paling dekat sama kita. Biasanya yang paling depan itu adalah pasangan kita, suami kita.
Suami kita tuh di depan, Bu, bersengketanya. Nah, ketika di depan nanti akan ditanyakan, bagaimana ya, Pak pinjam 100 nggak dibalikin, ya, Bu pinjam 100 nggak dibalikin. Jadi hati-hati ya. Jadi kadang-kadang kita tuh suka menyepelekan gitu, ya, nyepelein. Nggak taat, nggak izin sama suami, nggak apa-apa juga, pasti dia maafin. Padahal seorang istri wajib izin keluar rumah. Kadang-kadang kita nyepelekan yang kecil itu, tapi berlangsung terus. Yang 30 tahun menikah, berarti udah 30 tahun melakukan dosa. Keluar rumah nggak izin gitu ya. Nah maka itu hal-hal kecil tapi istiqomah itu. Dosanya tapi istiqomah. Nah, itu sedih sengketa. Ya Rob, kata suami kita nanti ya di depan Allah. Ya Rob, dia ini setiap hari dia ngaji nih ya di sini gitu, di kajian di majelis taklim, tapi dia tidak pernah izin sama saya. Nanti kan ditanyakan, apa kamu ridho? Saya tidak ridho, misalnya gitu. Maka diselesaikan masalah-masalah demikian. Ibu-ibu kalau izin ya, ibu itu kan dua bentuknya izin sama suami. Ada yang izin universal, ada yang izin yang suaminya pokoknya kamu satu langkah keluar rumah harus izin. Nah satu langkah keluar rumah harus izin. Namanya izin itu sebelum melakukan aktivitas ya Bu. Jangan pas sudah sampai baru ngomong, itu bukan izin tapi ngomong, bilang. Izin itu belum langkah ya sebelum diturunkan izin. Itu namanya minta izin. Kalau udah sampai, Pak, udah jam 1 kan, Pak, itu ya aku lupa, tadi pagi aku kesini, jam 1 ini aku udah di Pakuwon. Itu nggak izin namanya. Ya, jadi silakan tanya sama suami, mau izinnya kayak gitu, atau ada sebagian suami yang, kalau kayak saya itu izinnya baru izin kalau aktivitas di luar rutinitas. Kalau kayak antara sekolah, ke supermarket, ya, nyapu halaman, itu nggak perlu izin. Ya, tapi kalau kata suami satu langkah ya Bun ya, kamu keluar rumah izin pas mau nyapu dulu. Pak aku mau nyapu halaman, ya Pak aku mau ke warung depan gitu. Kamu suami yang begitu, ya betul. Tapi kalau ya makanya kita nawar lah ya, yang rutinitas kayak ke depan enggak ya, tapi di luar rutinitas misalnya kita izin tiba-tiba keluar kota, ya kita nggak rutinitas ke mall misalnya ya, hari ini mau ke Pakuwon misalnya, maka izin. Nah silakan itu diselesaikan ya, karena yang begitu kalau enggak jadi sengketa. Lalu siapa lagi nanti akan berberes? Orang yang terdekat kita, orang tua. Orang tua, bagaimana kita diuraikan sama orang tua kita. Orang tua kita misalnya sudah meninggal, bagaimana, apa perlakuan kita, apa amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Kadang-kadang kita suka lupa. Siapa lagi? Anak-anak kita. Siapa lagi orang-orang yang terdekat? Baru teman kita, besti-besti, ya kan? Punya nggak nih kelompok-kelompok besti-besti yang cuma 3 orang, 4 orang, ya kan? Ya kan? Kita punya grup gede misalnya ya, itu jadi misalnya ini punya grup isinya 100-an orang, 200. Nah nanti ada grup kecil. Grup kecil ini yang ngomongin grup gede. Tahu gak kamu tadi itu yang di depannya itu gitu. Nah itu biasanya orangnya 3 orang, 4 orang. Itu hati-hati tuh ya yang grup kecil-kecil itu mereka nanti akan ada di barisan depan tuh. Terus saling sengketa itu orang-orang itu. Mereka akan ada di depan, mereka akan maju, mereka akan katakan kepada ya Rob, dulu saya di dunia saya digibahin sama dia gitu. Kita nggak selesai. Dulu dia pernah fitnah saya nggak pernah hutang sama dia katakan sama majelis taklim ini saya berhutang, saya nggak pernah misalnya. Nah itu orang itu akan datang, dia akan bentuknya seperti nyaket kita, dan dia akan kepada Allah begitu. Lalu apa yang Allah katakan? Apa? Oh benarkah demikian? Maka nanti ya akan ditayangkan seperti layar tancap Bu di belakang kita ya, layar tancap yang kita lakukan di dunia, kayak konfirmasi gitu. Jadi kan bentuknya kayak kita persidangan di di pengadilan gitu loh. Nah diputarkan tayangan itu, kita nggak bisa bohong. Oh enggak, kok aku gibahin kamu, perasaan kamu aja, kamu tuh sensitif deh, orangnya baperan. Nggak bisa ngomong begitu, ditayangkan pas kita lagi ngomong gitu, lagi WA ditayangkan. Nah ketika benar begitu, oh benar kita gibah, apakah kamu sudah minta maaf di dunia? Ditanyakan, sudah minta maaf belum di dunia? Belum. Nah maka nanti Allah akan katakan kepada yang meminta sengketa, apa yang engkau inginkan? Cuma 2 pilihannya. Apa? Aku transfer dosaku ya ke dia, atau dia transfer pahalanya. Kita sementara kita berdiri di sini, kita udah rasa wah pahalaku udah banyak nih. Nih ada orang yang bersengketa gitu, terpaksa lah transfer pahala kita ke dia, kuranglah sedikit, atau dia transfer dosanya malah nambah dosanya. Itu baru 1.
lagi datang 2 orang, belum lagi artis-artis yang udah kita follow itu, terus kita ikut komen ya, kita foto, kita scroll, terus kita bagi di grup. Ya tahu gak sih dia itu sih ada di ujung begini, tuh ada itu nanti mau berbaris. Ya, saya pernah ngisi di Papua, terus ada yang tanya, terus gimana yang artis-artis itu? Ya kan kita kadang-kadang kan begitu, ya udah kamu DM dia, inbox dia, ya kan nggak mungkin dia baca, ya itu perkara lain gitu loh. Perkara kita selesaikan, banyak loh, ya itu urusanmu kalau banyak. Makanya saya bilang, follow itu juga hati-hati kalau misalnya kita follow orang, itu sampai membuat kita itu harusnya jadi bahan diskusi, maka hati-hati. Gak usah lah follow yang kita nggak kenal, yang artis-artis. Kalau sekiranya ketika melihat muka dia, itu bakal kita gibahin, udah gak usah. Gak usah artis, kadang-kadang tetangga aja. Aku tuh lihat muka itu, rasanya pengen mulutnya pengen gibahin dia gitu. Sama dia tuh, dia sebenarnya gak ada salah sih sama aku, cuma gimana ya, pokoknya bikin udah gak usah follow, gak usah lihat gitu loh, udah gak usah follow dulu akunnya, aku lagi bersih-bersih gitu. Artis gak usah, yang saya follow tuh cuma 900 orang, saya gak ada follow sampai ribuan gitu, nanti khawatir dia nongol ya di Facebook saya dia apa itu tadi gitu kan, nah kan berapa mau minta maaf kemana gitu. Nah kalau begitu nanti mereka juga termasuk barisan sengketa. Silakan kita hitung berapa banyak yang nanti berbaris meminta sengketa sama kita. Makanya dikatakan apa? Orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang bangkrut. Kita merasa ibadah kita udah banyak banget. Tadi kan kita udah, wah pahalaku udah banyak nih, dosanya kan cuma sedikit, sholat terus tiap malam kayak lucunya hitam-hitam gitu kan. Tapi gibahnya lupa gitu, sengketa sama sesama manusia lupa. Nah inilah yang menggerus pahala kita, akan menjadi orang yang takut nggak jadi masuk surganya. Nah kadang-kadang itu boleh ya. Jadi diagnosa juga buat diri saya, sekarang masih diberikan kesempatan selesaikan, sama semua diselesaikan ya. Kemarin kalau misalnya minta maafnya cuma ala kadarnya basa-basi, maaf ya Pak, beneran diselesaikan, dibuka kembali. Dulu aku pernah begini, aku minta maaf ya hidupnya. Dulu pernah begini sama kamu, aku pernah nggak izinin, aku minta ya hidupnya. Dan benar dia sengketakan di Indonesia. Ke orang tua juga begitu, ke anak bahkan juga. Maaf ya bunda suka pukul kamu, suka nyakitin kamu. Maaf ya bunda suka lupa, nggak peduli, nggak didik kamu. Pendidikan ibu tuh dipertanggungjawabkan loh. Karena malam bunda nonton itu sinetron misalnya gitu ya. Gitu. Nggak ngajarin kamu ngaji. Anak kita bisa ngaji, yang ngajarin ustazahnya bukan ibunya. Gitu. Makanya saya bilang sama ustazahnya anak saya itu, saya bilang, ustazah tolong ya kalau misalnya besok mau surat apa, nah saya diinformasikan. Jadi saya bunyi itu angin. harus ditabuk. Nah itu tadi ya, termasuk juga di dalam kita mendidik anak, maka harus curi start ya ibu-ibu. Jangan bangga anak kita dia bisa hafiz Quran tapi bukan kita yang ngajarin. Saya nggak bisa Ustazah, saya itu soalnya bacaan saya aja belum lurus mau ngajarin anak. Nggak apa-apa, curi start tapi. Apalagi dengan ayat-ayat bacaan-bacaan yang bakal dia baca terus. Al-Fatihah, bacaan-bacaan sholat gitu ya. Paling enggak yang pertama kali dia dengarnya dari lisan kita. Al-Fatihahnya jangan dari ustazahnya, dari kita. Anak saya itu kan 3 tahun kan belum ngerti ya, belum bisa dia ngulang gitu. Tapi saya, Dek, ini ya belajar Al-Fatihah, saya baca, dia kok sambil main mobil-mobilan, dia nggak dengar sebenarnya, tapi saya dengar Bismillah gitu ya. Nah nanti berarti kan dia dengarnya dari kita. Nanti diulang lagi sama ustazahnya, sama gurunya di sekolah nggak apa-apa. Yang penting yang pertama dari kita. Pasti kan dipakai terus sholat kan sampai mati ya kan dipakai. Jangan sampai sama ustazahnya dia belajar gitu. Ya harus dari kita gitu. Apalagi bacaan-bacaan yang lain, alif bata gitu. Walaupun dia di sekolah, maka kita curi start. Karena nanti itu akan ditanggung jawabkan dia berhisab.
Kata anak kita kan, anak tante hafiz Quran gitu ya, baru jadi anak yang soleh. Ketika ditanyakan bukan ibunya yang ngajarin, karena ibunya malam-malam tadi nonton sinetron. Apa tuh judulnya? Apa tuh malam-malam? Gak tahu ya? Apa? Drama Korea apa? Enggak tahu, Masya Allah. Ini ibu-ibu yang malam-malam ngajarin anak khatam Quran. Makanya nggak tahu sinetron ya. Ya, maka itu. Maka saya lanjutkan bagaimana kita bisa istiqomah tadi, berdoa terus senantiasa ya, muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik ya. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu ya Allah. Doa terus setiap malam, setiap hari meminta kepada Allah. Ya, lalu yang kedua ya, bagaimana kita istiqomah, doa tadi yang saya sampaikan ya, selama 6 bulan meminta kepada Allah, malam-malam boleh sholat malam. Ya Allah, terimalah ibadahku, terimalah puasaku kemarin. Ya Allah, terimalah sholat tarawihku kemarin, terimalah sedekahku bulan suci Ramadan. Doa terus, disamakan kayak sahabat, minimal 6 bulan, setengah tahun kita doa. Sembari kita berdoa, ya Allah pertemukanlah kami lagi kembali bulan suci Ramadan. Kayaknya kemarin ternyata Ramadanku tuh nggak maksimal. Doa 6 bulan. 6 bulan yang minimal bu, para sahabatnya 6 bulan. Berarti kita minimal banget 6 bulan. Sahabat 6 bulan, kita 3 bulan. Pede berapa kita siapa? Kalau bisa doa terus sampai nanti Ramadan selanjutnya. Lalu yang ketiga, jaga keikhlasan. Rutin beramal walaupun sedikit. Tadi yang saya bilang, jaga keikhlasan, rutin istiqomah. Nah, catat bu, yang kalau bisa setiap tahun itu ada tambahan amalan. Kalau tahun yang lalu sudah biasa sedekah subuh, ya berarti tambah lagi amalannya apa gitu. Oh, tahun lalu saya itu nggak ada amalan, misalnya tahun lalu itu saya belum istiqomah zikir, berarti tahun ini tambah 1 amalan, zikir pagi petang gitu. Jadi harus kita tuh kan menjadi lebih baik daripada kemarin. Lah kalau kemarin, aku tuh tahun kemarin tuh setiap hari loh, aku tuh dewan jus. Tahun ini kok yang males lah, kayak mundur. Harusnya tahun kemarin kita cuma ngajinya 1 lembar, ya. Tahun ini berarti kita buat to-do list. Aku one day one juice gitu. Iya, soalnya udah keluar dari grup one day one juice, sekarang grupnya one day setengah juice. Berarti berarti harusnya bertambah. Jadi kita tinggal list apa ibadah-ibadah yang harus kita tambah. Oh, saya belum pernah kok sedekah, misalnya sedekah subuh. Oh, tahun ini saya mau, pokoknya tahun ini saya sedekah gitu. Ya, kasih tambahan-tambahan ibadah. Lalu juga yang kelima ya, mengingat tujuan kita yang keempat ya. Oh ya, yang keempat tadi tidak boleh ujub atas segala amalan-amalan kita. Nggak boleh sombong, katakan khawatir nanti niat kita nggak lurus ya. Karena amalan itu akan diterima oleh Allah. Amalan itu akan dicatat sebagai pahala. Jadi amalan kan kita kan berbuat ibadah ya, amalan-amalan. Nah, amalan itu mau dicatat sebagai ibadah, syaratnya 2. Apa syaratnya? Yang pertama, niat karena Allah. Yang kedua, sesuai dengan syariat Islam. Maka ya, nah kita niatkan tadi karena Allah. Kalau yang sampai ujung, ya aku alhamdulillah tadi pasti di tangan kan aku yang khatam 3 kali. Aku sholat itu 30 hari kok aku. Jadi ujung kita. Nah, khawatir nanti malah tidak tercatat sebagai amalan terbaik. Ya, semoga Allah luruskan ya niatnya ya. Tadi saya tunjuk, semoga yang nunjuk tadi ikhlas selama yang kemarin, bukan karena itu ya, karena takutnya kita kepada Allah, kita melakukan ibadah-ibadah, bukan karena dipaksa-paksa, bukan karena biar bisa disanjung-sanjung suami, juga bukan. Lalu yang kelima, kita mengingat tujuan kita berpuasa. Ya, yang kemarin kita ingat tujuan kita puasa itu untuk apa, Bu? Perintah berpuasa itu kan agar apa? Kita bertakwa kepada Allah. Jadi kalau kita ingat tujuannya sebenarnya untuk takwa, maka jangan sampai takwanya cuma di bulan suci Ramadan kemarin. Takwanya diteruskan sampai setelahnya. Kita sholatnya untuk apa? Tujuan kita takwa kepada Allah. Kita mau berangkat umroh haji, takwa. Zakat, takwa kita kepada Allah. Pun kita taat sama suami, walaupun suami kita kadang-kadang nyebelin, kadang-kadang suka ngomel gitu ya. Tujuannya apa? Meraih ridhonya Allah. Itu kan tujuan sih, itu takwa kepada Allah. Allah pun suka taat kita kepada suami. Selagi yang diperintahkan sama suami sesuai dengan Islam.
Ya kadang-kadang kita tuh cuma ngambilnya sepotong. Ya kan bukannya kita tuh disuruh taat sama suami. Kenapa aku bukan kerudung? Iya soalnya suamiku tuh gak suka aku tuh pakai kerudung, katanya kayak nenek-nenek. Misalnya gitu kan. Aku kan pengen taat sama suami. Itu salah ya. Jadi taat yang sepotong. Taat sama suami ya selagi itu sesuai dengan syariat Islam. Jadi tujuh taat itu kan ya, pertama urutan taat kita kepada Allah, taat kita kepada Rasul ya, taat kita kepada suami kalau kita sudah bersuami, lalu baru kepada ibu, baru kepada ayah. Itu urutan. Jangan sampai taat kita mengalahkan taat kita kepada Allah ya. Kata suaminya, "Gak usah lah kamu ini jelek, gak apa-apa kan aku nanti yang tanggung di depannya Allah, kan gak apa-apa, gak usah tutup kerudung, nanti aja tunggu tua." Itu gak perlu ditaatin ya. Lalu yang keenam tadi yang sudah saya sampaikan, kenapa amalan walaupun sedikit. Nah, jadi silakan kita hitung, kita cek amalan saya sebelum bulan suci Ramadan kemarin apa, nah sekarang tambah ya. Saya itu setiap tahun itu saya punya to-do list. Jadi setiap misalnya tahun kemarin 2023 saya lihat lagi catatan saya, to-do list, cita-cita itu saya juga catat banyak banget. Pokoknya dari yang materi, dari apa tuh saya catat. Dan saya lihat lagi di tahun 2024. Biasanya setelah Ramadan saya lihat lagi. Kemarin gini, sekarang udah perbaikan gitu ya. Misalnya kemarin dakwahnya kurang gitu, saya pengennya dakwahnya bisa setiap hari gitu ya. Dilihat gitu. Berarti saya kurvanya naik gitu ya. Terus misalnya apa saja yang kita minta. Terkadang kita tuh nggak sadar loh kalau nggak dicatat. Ketika dicatat tuh, ya Allah ternyata permintaan kita tuh dikabulkan semua gitu. Permintaanku Ramadan tahun lalu itu dikabulkan dalam pada tahun ini. Jadi kenapa kita bersyukur? Kalau enggak tuh kita tuh kayak serasa tidak diberikan nikmat gitu. Kalau bisa aja dicatat, makanya dicatat. Apa saja, mulai sekarang belum telat. Apa saja keinginan dalam rumah tangga misalnya ya. Kalau saya pengen begini, lebih sabar, lebih apa, nah itu dicatat kan. Termasuk menambah amalan-amalan. Lalu yang ketujuh ya, mencari pergaulan dan support system yang benar ya. Jadi hati-hati dengan pertemanan, mencari support system, mencari jamaah. Kalau selama ini baru punya satu jamaah di majelis taklim ini saja, tambah gitu. Jadi biar kita nggak ngelakuin yang di luar, yang mubah-mubah saja gitu. Setiap hari, aku tuh cuma ngaji tuh cuma setiap Jumat ya di sini. Soalnya yang lain tuh belum dapat. Cari, berarti punya PR. Kalau misalnya ibu rumah tangga di rumah ya udah berarti Senin di mana, Selasa di mana, Rabu di mana, Kamis di mana gitu. Jangan dari Jumat udah kita udah berserah diri saja gitu, udah kayak pintu surga udah bakal dibuka. Sementara Seninnya di rumah gitu. Karena apa, memang tolak ilmi yaitu harus setiap hari kita menggugurkan kewajiban. Karena tolak ilmi itu kewajiban ya itu, bukan sunnah. Jadi digugurkan tiap hari. Ya Allah iya ya. Berarti aku tuh cuma belajar tiap Jumat. Nah, cari Senin Selasa. Cari temannya, cari jamaahnya. Kalau teman kita basic kita nggak mau diajar, nggak apa-apa, berangkat sendiri. Nanti Allah akan pertemukan dengan teman yang baik. Teman yang baik itu seperti apa? Teman yang baik itu bukan lisannya yang baik, lisannya yang bermanis-manis, bukan. Teman yang baik itu teman yang mengingatkan kita kepada akhirat. Ketika kita berteman sama dia, ya, nah kita ke majelis taklim itu teman yang baik. Tapi kalau teman yang hahihi, ketika diajak ngaji nggak mau, tapi ketika diajak jalan-jalan rihla ke Magelang mau. Ya, tapi ya dua-duanya ya, rihla ya ngaji ya iya. Nah, itu teman yang baik. Kalau kita merasa belum ada, cari ya teman yang baik begitu, pergaulan yang baik. Termasuk juga ya kepada suami, karena kan kita bergaul ya kan sama suami kita. Kalau suami kita misalnya belum ngaji, punya PR. Ya, berarti kita mengajak suami kita hijrah. Kita ngajak anak kita hijrah. Kita punya anak kita, misalnya anak saya sudah balik, laki-laki perempuan, yang perempuan sudah balik tapi dia belum menutup aurat. Berarti itu PR kita, masukin ke dalam list untuk memperbaiki diri. Karena itu kan termasuk dalam ruang lingkup pergaulan. Kalau sama suaminya nggak hijrah, istrinya hijrah, ribut terus rumah tangga. Enggak Bu? Iya. Istrinya terus ngomongin haram-haram, suaminya nggak peduli, ribut berantem. Istrinya bilang udah nggak usah ini, suaminya pulang-pulang beli mobil ternyata riba. Istrinya bilang udah berantem. Ini memang harus satu visi gitu ya, kalau bisa kedua-duanya paham. Lalu yang terakhir tadi ya, senantiasa belajar ya.
Karena apa ya, ilmu itu seperti peta. Kalau nggak punya peta ya kayak peta Dora itu nggak punya peta, kita nggak tahu mau kemana, ya kan gitu. Coba ibu-ibu kan kita punya ilmu, udah paham bagaimana cara sholat kan karena dari belajar. Oh ternyata ya gitu, kalau kita menuntut ilmu, kita belajar ilmu pernikahan, kita tahu bagaimana cara mengontrol marah, ya, bagaimana kita harus taat sama suami, taatnya seperti apa. Itu kan karena ilmu. Kalau nggak ada ilmu nggak ada petanya. Nah, kemarin ada yang konsultasi sama saya ya, saya nggak sebutkan namanya sebagai contoh saja. Orang perempuan, jadi dia itu sudah 4 tahun jadi pasien dokter jiwa, psikiater ya, jadi sudah 4 tahun minum obat. Terus kemarin dia konsultasi sama saya karena psikiaternya itu kebetulan teman saya dan psikiaternya sudah angkat tangan. Katanya gini, kamu saya rujuk, rujuknya bukan ke psikiater, rujuknya ke saya. Kamu saya rujuk ke teman saya, karena gitu ya, ke Ustazah Tria, kamu hubungin, kamu konsultasi ke dia saja. Karena saya sudah angkat tangan. Karena dosis yang saya kasih sama kamu tuh sudah dosis yang paling tinggi, katanya. Saya nggak bisa lagi kasih dosis yang paling tinggi. Saya dia ketemu sama saya karena dirujuk sama teman saya bilang sama teman saya ini Dokter Widya ya, awal-awal Dokter Widya PKJ itu Dokter Widya bilang iya Mbak tak rujuk sama kamu, tolong ya urgent gitu. Akhirnya saya malam-malam ketemu sama dia itu di dekat rumah saya. Ya udah karena sudah dibilang urgent ketemu. Terus dia bilang saya habis, kenapa? Saya bilang jadi dia itu punya overthinking sama suaminya. Dan ketika dia overthinking, dia berantem terus dia GERD gitu ya, sampai panas terus sampai dia stres gak bisa tidur. Dia pernah tidur 3 hari. Jadi dia punya jadi tambahannya penyakit fisik gitu loh. Kalau dokter bilang kan nggak ada, kamu tuh nggak sakit gitu loh. Nah dia overthinking gitu, merasa hidupnya ya itu tadi gelisah, marah dan segala macam gitu. Saya tuh mau katanya itu sabar kayak orang, tapi saya nggak bisa katanya gitu. Saya sampai minta dokter obat terus ke dokter dia. Sekarang dokter dia udah nggak mau kasih obat lagi. Saya harus gimana? Saya 2 kali katanya dia sampai nunjukin di tangannya gitu bekas sayatan. Pernah 2 kali mencoba gitu, tapi nggak jadi, nggak mati. Dan saya pengen terus. Akhirnya saya bilang coba, saya cuma kasih amalan-amalan. Kamu lakukan ini selama 40 hari, nanti 40 hari lagi ketemu sama saya sudah nggak usah minum obat. Udah seminggu saya nggak ketemu sama dia, tapi saya kasih amalan, saya suruh dia sholat obat, bisa tidur seminggu nggak minum obat. Dia bilang katanya gini, saya 4 tahun saya nggak usah minum obat terus. Dia tadi malam dia bilang sama saya, Ustazah saya udah seminggu nggak minum obat. Dia bilang bisa tidur, bisa kata itu. Apa yang kamu lakukan? Saya sholat obat setiap malam. Ya, maka artinya ya itulah, kalau kita nggak punya ilmu, artinya kita nggak punya peta. Ya ini kita salah, ya itu untuk masih ke dokter ya. Kalau ke dukun gimana? Ya ataupun kita punya teman yang lain yang itu ya udahlah kamu daripada kamu 4 tahun minum obat itu kamu mati aja, gitu kan? Karena nggak punya ilmu. Makanya ilmu itu penting karena ilmu itu seperti peta map yang menunjukkan kita ke jalan yang benar, yang nanti memberi petunjuk sehingga kita bisa merasakan apa? Kalau di dunia kita merasakan sakinah, tenang, sakinah. Kalau di rumah tangga sakinah, doa. Orang-orang yang bahagia di dunia bisa menjalankan kehidupan dengan sesuai dengan perintah Allah, insya Allah nanti akan masuk surga. Bukan kayak itu di pernikahan kita ya. Maka paksakan diri untuk thalabul ilmi. Nah ditambah ya satu lagi terakhir penutup, apa kewajiban kita juga dakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau yang kemarin baru pendengar di sini, nggak apa-apa. Di rumah misalnya saya nggak bisa menyampaikan ke yang lain, sampaikan ke anak. Dicatat sampaikan ke anak. Aku tuh gak pede kan ngomong sama tetangga tuh nanti dibilang sok alim. Ayolah kamu nih baru ngaji setahun aja, baru datang sekali aja ngomongin aku gitu. Aku aja udah ngaji 3 tahun jangan sombong. Daripada dibilang gitu gak apa-apa, tetap amar ma'ruf nahi munkar. Transfer ke suami itu juga amar ma'ruf nahi munkar kok, dakwah juga. Tadi aku ngaji gitu ya, isinya begini-begini. Udah, ke anak-anak juga begitu. Atau tuliskan, buat di story gitu ya, dibagi-bagi. Lakukan setiap hari. Ya, maka insya Allah itulah amalan-amalan yang insya Allah memudahkan kita untuk istiqomah. Terus kita lakukan 11 bulan sehingga nanti kita siap ketemu lagi bulan Ramadan, kita bisa maksimal.
ya. Hatam Qurannya maksimal, sholat taubatnya kita maksimal, ibadah-ibadahnya maksimal tepat waktu, sehingga itulah yang nanti ya, bisa meluruhkan semua dosa sepanjang umur kita ya. Itu juga buat saya ya. Semoga materi yang saya sampaikan bisa diterima ya buat ibu-ibu semua, buat saya juga. Kita bisa berbenah, kita bisa istiqomah, teguh pendirian, dan apa-apa amalan-amalan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dulu materi dari saya akhiri. Ada sisi tanya saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah ibu-ibu, langsung saja kita berdoa di hari ini, hari yang baik. Kita berdoa kepada Allah, kita sabar kepada Allah, dan semoga yang kita sampaikan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah bila mahu itabu nazila. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Li jalali wajhikal karim wa azimi sultan. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Duhai Allah yang Maha Pengasih, duhai Allah yang Maha Penyayang, duhai Allah Maha Pembolak-balik hati, duhai Allah Zat yang Maha Pengobat hati, ya Allah. Ya Rabb, Engkau yang Maha Tahu, ya Rabb, amalan-amalan yang sudah kami lakukan, ya Rabb. Engkau lah yang Maha Tahu, ya Rabb, betapa susahnya kami untuk hijrah, ya Rabb. Ya Rabb, terimalah amalan-amalan kami, ya Rabb. Terimalah ibadah-ibadah kami, ya Rabb. Mungkin ibadah itu adalah ibadah yang sedikit, tapi karena kami ikhlas karena Allah, ya Rabb. Ya Rabb, kami ingin sekali, ya Allah, bertaubat kepadamu, ya Allah. Ampunilah semua dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa kami dari kami balik, ya Allah. Mungkin ada sebagian dari kami ketika balik belum sholat. Mungkin ada sebagian dari kami ketika balik belum menutup aurat. Mungkin ada sebagian daripada kami dari balik sampai sekarang, ya Allah, dia belum bertakwa kepadamu, ya Allah. Maka ampunilah kami, ya Allah. Kami bertobat kepadamu, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah, kami berkumpul di sini. Kami angkat tangan ini, ya Allah. Kami mohon kepadamu, ya Allah, ampunanmu, ya Allah. Kami memohon kepadamu, ya Allah, lembutkanlah hati kami, ya Allah. Hati kami yang dulu jahiliyah, ya Allah. Hati kami dulu yang penuh maksiat, ya Allah. Tangan ini yang senantiasa melakukan maksiat, ya Allah. Kaki-kaki ini yang senantiasa melakukan maksiat. Lidah ini, mata ini, tubuh ini yang senantiasa melakukan maksiat, ya Allah. Maka berikanlah kesempatan kami hari ini, detik ini, untuk kami bertaubat, ya Allah. Kami menyesali semua yang kami lakukan, ya Allah. Dan kami berjanji tidak mengulanginya kembali, ya Allah. Ya Allah, kami meneteskan air mata hanya ingin mengadu, ya Allah, bahwa kami ini adalah lemah, ya Allah. Kami makhluk yang lemah. Maka bantu kami, ya Allah. Kalau sebagian daripada kami hari ini yang datang sedang sakit, maka sembuhkanlah sakitnya, ya Allah. Jika ada yang sebagian hari ini yang datang di sini sedang terluka hatinya, ya Allah, terluka dengan pasangannya, terluka dengan orang lain, terluka dengan orang tuanya, terluka dengan mertuanya, terluka dengan anaknya, maka sembuhkanlah, ya Allah. Lembutkanlah hati kami, ya Allah, sehingga kami bisa tenang, bisa ikhlas untuk melakukan ibadah-ibadahmu, ya Allah. Ya Allah, terima kasih atas segala kemudahan. Terima kasih atas hati yang lembut sehingga kami bisa hadir di sini, ya Allah. Ya Allah, terima kasih atas suami yang sabar menghadapi kami, ya Allah. Ya Allah, terima kasih atas anak-anak yang senantiasa ingin belajar, anak-anak yang kami masih tertatih untuk melatihnya menjadi anak yang qurrata ayun, anak yang senantiasa soleh-solehah, ya Allah. Mudahkanlah kami menjadi seorang wanita yang solehah, mudahkanlah kami menjadi seorang ibu yang solehah, sehingga bisa mendidik anak-anak kami, sehingga nanti anak-anak kami lah yang merengek di depan pintu surga meminta kepada Allah untuk memasukkan kami ke dalam surga-Mu, ya Allah. Kabulkanlah doa kami, ya Allah. Kabulkanlah doa kami, ya Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim,
Astaghfirullahalazim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah jalla doa kita ya ibu semua. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.